Selamat malam. Pernyataan dari akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung berbuntut panjang. Yang awalnya mungkin ada dua diksi yang dianggap kasar dan juga kontroversial dan dituding menyerang Presiden Joko Widodo. Tapi sekarang laporan yang bergulir ini, banyaknya laporan, ada belasan dan juga dua aduan, mengarahkan bukan hanya ke penghinaan Presiden, tapi ke arah berita bohong dan ujaran kebencian. Bahkan yang terbaru, Maria, ada juga advokat yang melaporkan Rocky Gerung ke gugatan bukan pidana, tapi perdata karena dianggap Rocky Gerung sudah membuat keonaran. Itu dia, total Barreskrim menyebutkan ada 30 laporan dan juga 2 aduan yang diproses, tapi saat ini sedang menganalisa, sedang mendalami dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Akankah kemudian jeratan ini bisa menjerat Rocky Gerung atau justru ini adalah bentuk pembungkaman kritik? Kita akan coba bahas hal ini langsung di meja catatan demokrasi. Nanti kami juga akan libatkan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Nanti tanya langsung dengan para narasumber mengenai pernyataan diksi yang dipilih oleh Rocky Gerung. Menurut kalian seperti apa sebagai mahasiswa yang kami yakin kalau mahasiswa ini pasti lantang di kampus ya. Nah ini dia, harus jadi pembelajaran juga menyimak nanti diskusi kita. Kalau gitu langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang. Selamat malam semua kawan-kawan. Dan juga sudah hadir nih ya Mbak Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Dan juga sudah hadir Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi Politik UNER. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof. Henry paling sering bertemu dengan Rocky Gerung dalam keadaan berdebat atau berangkulan tangan. Prof. Henry nanti dijawab Prof. Sahabat Henry ya. betul. Sahabat betul, tahu persis pernyataan-pernyataan dari Rocky Gerung. Kami juga menghadirkan ada Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Dan juga ada Bang Syagana Nainggolan, pengamat politik. Bang Syagana, selamat malam. Assalamualaikum, salam demokrasi. Praktisi hukum, Bang Haris Azhar. Selamat malam, Bang Haris Azhar. Malam. Ini praktisi yang juga berperkara hukum, Bang Haris Azhar. Terima kasih, Bang Haris Azhar. Mencoba berbagai angle. Wah, mencoba berbagai angle. Kita langsung ke Ibu Irma Suryani. Pernyataan Rocky Gerung, Ibu Irma Suryani. Awalnya dituding menghina Presiden Joko Widodo, tapi sepertinya karena dari Presiden menepis hal itu, dengan kata lain tidak mau memanjangkan dua diksi BJG dan TLL. Ini kami kasih singkatan, Bu Irma. Tapi yang sekarang ada beberapa pernyataan dari Rocky Gerung yang dianggap adalah berita bohong. Anda melihatnya seperti apa, Bu Irma? Yang pertama, orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Dan seneng banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor. Cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu, karena itu mengajarkan kebodohan politik, bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Saya ini tukang kritisi. Haris tahu betul saya tuh. Di DPR siapa yang nggak tahu saya? Mau pemerintah seperti apa, kalau itu salah saya bilang salah.
Kemarin aja undang-undang kesehatan begitu diundangkan, kami dari fraksi Partai Nasdem, kami setuju dengan catatan. Apa yang tidak kami setujui? Yang namanya mandatory spending. Kami tetap fair. Kami tetap melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma, kalau kemudian pasal yang disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini begitu. Pak Presiden dari awal nggak pernah gubris, karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Iya. Tapi kan udah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa, karena dia seorang pendidik. Dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga Semua pasal menurut saya semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma, klarifikasi permintaan maaf atas kegaduhan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah diterima? Betul ya, setiap melakukan kesalahan terus kemudian minta maaf, cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik nggak pantas dia melakukan itu. Ya harusnya dalam kontestasi politik kita hari ini, yang harusnya kita sambut dengan riang gembira. Soal siapapun presiden nanti yang terpilih, ya kita dukung sama-sama dong. Kita harus fair, berikan diskursus yang baik itu kepada publik. Permintaan maaf tidak cukup ya, Mbak Irma? Iya, bukan malah selalu nggak fair juga ketika misalnya dia bilang bahwa dia melakukan kritisi. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi. Justru itu kedunguan dia untuk memecah belah bangsa Indonesia ini. Nggak pantas orang ini jadi akademisi. Substansi yang bagian mana Mbak Irma yang menurut Mbak Irma sudah membuat keonaran, sudah memberikan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat? Bagian substansi yang mana? Karena yang melaporkan juga beragam ini, Mbak Irma. Saya bacain. Ada 8, saya baca yang disebutkan oleh Mbak Retno Marsudi, Menlu, bahwa berikut 8 kesepakatan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Ada 8 loh di sini. Ya, bisa dibaca di media. Nggak ada satupun kok yang merugikan Indonesia. Apa? Contoh, protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbuk konjak dari Indonesia ke Tiongkok, bagus dong. Kita ekspor kok. Kemudian protokol persyaratan psikosanitari untuk ekspor, ya, dari Indonesia ke Tiongkok. Apa yang mau dikritisi? Apa yang mau dibilang itu tolol, bajingan tolol apa? Mulut dia itu aja yang tolol, bodoh itu mulutnya dia. Justru ini yang membuat masyarakat Indonesia jadi buruk di mata dunia karena orang ini. Jadi kalau dia ditangkap hari ini menurut saya itu pantas. Oke, menurut Mbak Irma, Mbak Irma adalah itu pantas. Saya mau ke Bung Ferry. Bung Ferry, betulkah kemudian ini juga pantas berbagai pasal yang tadi sudah didalami oleh Barreskrim menjerat Rocky Gerung dengan berbagai pasal, mulai dari pasal penyebaran berita hoax hingga kemudian undang-undang ITE? Ya, pertama terima kasih perspektif yang disampaikan Uni Irma yang menyebutkan bahwa tidak patut mengajar tidak sesuai adab. Dalam konteks ini berarti memang apa yang disampaikan, posisi mic boleh lebih dekat, ya, dalam arti apa yang disampaikan Bang Rocky lebih ke persoalan etik. Masing-masing orang akan berbeda cara melihat etik. Oleh karena itu, karena ini saya pikir bukan lagi persoalan hukum. Kalau kita lihat konteks pasal-pasal yang dikenakan ke Bang Rocky, kan ada tahapan-tahapannya ya. Pertama mau dikenakan delik penghinaan terhadap presiden. Karena delik aduan tidak mungkin presiden datang sendiri. Apalagi kemudian serangannya itu berkaitan dengan kebijakan presiden gitu ya. Tidak jadi
Lalu dicarikan delik lain, pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Pasal itu punya unsur yang sulit buktikan, yaitu unsur yang berkaitan dengan SARA, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan.